Cek cek cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan, NPM 2121007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya untuk memenuhi tugas pengantar penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Ratih. Nah, di penelitian ini saya mengambil judul menganalisis nilai didaktis pada film animasi Upin dan Ipin. Nah, langsung saja ke latar belakangnya. Media elektronik dalam kehidupan manusia yang mengikuti perkembangan zaman hingga saat ini berguna bagi umat manusia dalam berkomunikasi. Nah, salah satu dalam elektronik itu ada banyak ya, kayak seperti motor, mobil, atau kipas angin. Nah, di sini saya mengambilnya itu televisi. Nah, televisi adalah media yang bisa didengar dan dilihat oleh massa. Siapa saja bisa menikmatinya tanpa memandang status, jenis kelamin, golongan, atau lainnya. Nah, televisi juga bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Seperti halnya program serial animasi yang banyak digemari oleh masyarakat. Salah satunya yaitu anak-anak. Mengapa animasi? Karena ketika kita menonton animasi itu tuh kita memiliki rasa dalam diri kita, seperti rasa emosi, kecewa, marah, atau kesal. Nah, animasi yang sering ditonton anak-anak itu ada animasi Upin Ipin, SpongeBob, Nusa, Adit Sopo Jarwo. Nah, dalam penelitian ini saya mengambil animasi Upin Ipin. Dan kenapa Upin Ipin? Karena Upin Ipin ini film animasi yang diproduksi oleh Studio Les Campus dari Malaysia. Nah, kenapa Upin Ipin? Karena banyak di tempat saya anak-anak itu yang menonton dan ada juga yang meniru. Nah, meniru di sini adalah kebiasaan yang dia tiru dalam animasi itu, seperti bersikap baik. Nah, bersikap baik itu termasuk nilai. Nah, jadi saya mengambil rumusan masalah apa saja nilai didaktis yang terdapat dalam serial animasi Upin dan Ipin, dan bagaimana nilai didaktis dalam serial animasi Upin dan Ipin, serta tujuan penulisan untuk mengetahui apa saja nilai didaktis yang terdapat dalam film animasi Upin dan Ipin, dan untuk mendeskripsikan nilai didaktis dalam film animasi Upin dan Ipin. Manfaat dari penulisan secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan nilai-nilai didaktis terutama dalam film animasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan dalam menganalisis sebuah nilai didaktis dalam film animasi, salah satunya Upin Ipin atau yang lainnya, dan juga bisa bermanfaat bagi yang membacanya, guru maupun peserta didik. Langsung saja ke kajian pustaka. Definisi film animasi. Film animasi atau biasa disingkat animasi saja adalah film yang merupakan karya tangan gambar yang bergerak. Pada awal penemuannya, film animasi dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar yang bergerak dengan bantuan komputer dan grafika komputer. Sehingga pembuatan film animasi menjadi sangat mudah dan cepat. Bahkan akhir-akhir ini lebih banyak kemunculan film animasi yang 3 dimensi daripada 2 dimensi. Nah, dalam film animasi ini terdapat pula banyak jenis-jenisnya, yaitu menurut Munir. Yang pertama ada animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi ini adalah gambar, sekumpulan gambar banyak yang diputar sehingga muncul efek gerak-gerakan, atau lebih
berkembangan zaman sekarang, yaitu seperti Upin Ipin itu, gambar bukan hanya satu gambar tapi gambar yang sudah disatukan. Yang kedua ada animasi 3D. Animasi 3D ini perkembangan dari animasi 2D, yang dimana animasi 3D ini sudah terlihat nyata dan bisa dilihat dari segala arah. Contohnya yaitu film animasi Toy Story. Yang ketiga ada stop motion animation. Stop motion animation ini karakter atau pembuatan karakter pada animasinya ini terbuat dari plastik atau lilin, yaitu yang diambil dengan gambar lalu disatukan menggunakan komputer dan grafika komputer sehingga memunculkan efek bergerak pada gambar yang sudah disatukan itu. Contohnya ini ada film animasi Sound Shape. Yang keempat ada animasi tanah liat atau clay animation. Nah, animasi ini sama juga dengan stop motion animation, mengambil gambar satu persatu lalu disatukan. Tapi bahan dari animasi ini ya seperti namanya, tanah liat, dari tanah liat ataupun lilin, tidak dengan bahan plastik. Yang kelima ada animasi Jepang atau biasa dikenal anime. Animasi Jepang ini hampir sama dengan animasi 2 dimensi. Dan grafik pada animasi anime ini seperti animasi 3 dimensi, namun hanya terlihat dari satu arah. Nah, contoh dari anime ini ada Naruto. Selanjutnya, definisi nilai didaktis. Menurut statement dalam Adi Susilo, nilai didaktis adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Jadi nilai itu bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita, rasa percaya diri, yang membuat kita tuh ingin melakukan sesuatu itu benar apa adanya sesuai nilai yang berlaku. Nah, nilai-nilai di sini terdapat jenis-jenisnya menurut Ahmadi dan Ubiyati. Sebelumnya nilai didaktis itu dengan nilai pendidikan itu sama atau bersinoniman. Nah, Ahmadi dan Ubiyati ini ada 8 nilai didaktis atau nilai-nilai pendidikan. Yang pertama ada pendidikan budi pekerti. Budi pekerti di sini bermaksud bersikap baik kepada sesama. Kedua ada pendidikan kecerdasan. Kecerdasan di sini adalah yang berhubungan dengan logika. Yang ketiga ada pendidikan sosial. Pendidikan sosial di sini adalah adanya interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Yang keempat ada pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan kita terhadap membela bangsa dan negara. Yang kelima ada pendidikan keindahan dan estetika. Di sini mengajarkan kita untuk menikmati suatu keindahan dan estetika. Yang keenam ada pendidikan jasmani yang mengajarkan kita untuk bersikap jujur dan berani. Yang ketujuh ada pendidikan agama yang mengajarkan kita untuk apa yang dilakukan itu sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedelapan ada pendidikan kesejahteraan keluarga, di mana kita rukun terhadap keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan menggunakan teknik analisis isi. Di sini saya menggunakan teknik dokumentasi, yaitu melihat animasinya terlebih dahulu hingga selesai, lalu saya analisis nilai didaktis apa saja yang terdapat dalam animasi ini dan di menit-menit berapa saja. Yang terakhir, hasil pembahasan simpulan. Hasil dari penelitian ini saya menemukan 5 nilai didaktis, yaitu pendidikan budi pekerti, pendidikan kecerdasan, pendidikan sosial, pendidikan keindahan dan estetika, pendidikan jasmani. Nah, jadi dapat disimpulkan pendidikan budi pekerti yang berkaitan dengan bersikap baik, pendidikan kecerdasan yang berkaitan dengan cara berpikir logis,
pendidikan sosial yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, pendidikan keindahan dan estetika yang berkaitan dengan selera keindahan, dan yang terakhir pendidikan jasmani yang berkaitan dengan sikap yang baik dan jujur. Nah, itu saja hasil dari presentasi dari penelitian saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.